akan di sini. Ada ranah. Oke, baik Pak. Bentar Pak. Pak Indo ini. Sebelum saya turun 10 detik sebelum saya turun, itu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Yang maksud saya di sini, gitu loh. Ya, yang maksud saya tadi, saya tidak mencari solusi di sini, tetapi yang saya inginkan adalah ada daripada kristolog-kristolog itu yang memberi pemateri. Itu tiap hari, Bang, itu tiap hari disuarakan oleh guru kami, Gurunda itu tiap hari. Iya, kita betul. Artinya begini loh Bunda, tolong jangan dulu dipotong pembicaraan saya 10 detik saja. Coba kita berdamai dulu. Coba 10 detik saja. Karena kan selama ini Komal yang kita munculkan khusus untuk membantah daripada alasan-alasan Kristen. Nah, ada hal yang paling signifikan yang saya sampaikan tadi, yang paling mendasar. Itu maksudnya saya kalau bisa berbicara dengan Bang Zuma nanti ada satu waktu, misalnya waktu tertentu yang khusus membahas dan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari Muslim. Nah, itu yang maksud saya, Bang Peta. Ya, jadi ada waktu-waktu. Bang, sebentar, Bang, sebentar. Sebentar. Kenapa? Sebentar Bang ya. Ini Komal nggak boleh kita monolog. Pertama nggak boleh kita monolog hanya membahas Kristen. Nggak boleh ya, kita membahas agama orang tanpa ada oten di atas. Jadi kita itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan arah kemana diskusinya. Gak boleh kita hanya Muslim dengan Muslim saling bertanya. Itu kajian, bukan ranah dialog antar agama ya. Ini kan Komal dialog antar agama Bang. Jadi kita nggak bisa atur mesti begini mesti begitu, enggak. Ini sesuai dengan apa yang diskusi yang berlanjut gitu loh. Nah, jadi solusinya ya simak aja apa yang sedang didiskusikan. Intinya hampir setiap hari itu dibahas. Saya aja tanya tadi ya, kenapa harus Islam? Nah itu kan sudah ilmu di situ. Kenapa harus Islam? Kita nggak boleh monolog membahas kekristenan. Harus ada oten di atas diskusi gitu loh. Itu Bang, karena kita akan memframing gitu keimanan mereka. Jadi harap dimaklumi juga Bang ya. Jangan aku bilangnya. Jangan semua menyandarkan kepada kami ya, apalagi ini kepada Gurunda, jangan. Beban kami sudah berat, beban Gurunda sudah banyak. Jadi tolong kerjasama, jangan semua dibebankan. Bapak kan di bidang pendidikan ya, mungkin ada solusi yang Bapak ini. Kalau secara seruan edukasi sudah kami lakukan, terutama Gurunda ya siang malam tuh menyampaikan Bang. Itu aja ya. Jadi mungkin tolong kita saling bahu membahu. Anda di bidang Anda. Oke, ya baik, sampaikan. Bunda Rama izin saya turun. Ya, cuma saya menyampaikan aspirasi tadi. Cuma saya tidak mengganggu daripada proses diskusi. Cuma saya minta tadi kalau memang tidak bisa di ini tidak apa-apa. Cuma saya akan menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Bang, sebentar Bang. Sebelum saya terima kasih. Sebelum turun ya Bang. Sebelum turun Bang Indo ya. Bahwa begini, apa yang diberikan sekarang oleh Bang Indo itu sebuah masukan yang sangat bagus. Iya kan? Tadi mengatakan bahwa kita akan meminta suatu waktu, bisa aja kita aturkan gitu loh. Mungkin kita format yang seperti tadi Bunda Rahma katakan, kita tidak monolog. Mungkin bagaimana kita meramu supaya itu tidak kesannya monolog gitu loh. Nah, itu masukan yang sangat bagus supaya netizen juga walaupun ya kadang setiap hari itu disampaikan bahwa agama samawi itu ada cuma Islam gitu. Ya, dan masalah itu lebih lanjut nanti Gurunda yang mungkin lebih jelaskan. Silakan mungkin Limros yang mohon maaf. Saya sedikit doang. Ini sering sampaikan sama Bang Juma ya. Mungkin jangan disamakan yang berdebat diskusi di sini dengan para ustadz, para kiai, para habaib ya. Mereka bicara di dalam masjid kepada di hadapan mereka orang-orang yang di dalam dadanya sudah ada iman. Nah, di sini yang dihadapi itu para penentang ayat-ayat Allah. Ya, jadi nggak bisa sesimpel itu loh Bang. Ya, satu jurusannya sama. Bingkainya aja yang kita bedakan. Karena yang kita hadapi ini para pembangkang, ya. Para pembangkang yang emang harus punya pola tersendiri.
untuk menghadapi mereka. Kalau para alim ulama kita ini yang dihadapi itu orang-orang yang di hati sudah ada iman, ya, udah ada pengakuan. Nah, mereka apapun yang kita berikan kepada mereka, bahkan malaikat ketika datang kepada mereka nggak akan percaya. Jadi emang harus dengan sedikitlah sebagai tanda bahwa kita ada, pernah memberitahu, pernah menyeru kepada mereka. Ya hanya itu doang, sebatas itu, Bang. Nah, silakan Bang Mohon. Tapi terima kasih Bang atas betul. Jadi kalau secara edukasi, secara penyampaian kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, saya rasa udah berpuluh tahun ini ya kita ada di Kemal ini ya. Bukan berpuluh tahun sih, bertahun-tahun. Jadi mungkin Anda juga punya peran. Anda kan di bidang pendidikan ya. Itu coba dikembangkan bagaimana supaya penyampaian itu sampai kepada pemerintah gitu loh. Ya Bang ya, coba bersatu dengan para pengajar dari segi elemen pendidikan, kemudian ya ajukan supaya kurikulumnya itu bisa diperbaiki gitu loh, sesuai dengan keinginan kita semua ya Bang ya. Rasa gitu ya Bang, terima kasih sudah naik dan kami terima kasih atas masukannya Bang ya. Kami turunkan Bang ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru dah. Iya, masalahnya apa ini? Kalau boleh tahu. Izin Bang Juma ya, ini najar saya nih Bang nih. Ketika kami tidak mendapatkan, karena saya mendengar beberapa kali Bang Juma mengingatkan host agar tidak langsung menurunkan Muslim. Menurunkan Muslim. Nah, izin Bang Juma, saya bernajar nih, bisa berbicara dengan Bang Juma ya. Saya bernajar ini ketika memang kami Muslim tidak mendapatkan pengetahuan. Nah, ini izin Bang Juma. 1 menit saja Bang Juma. Bedakan mana Kristen, mana Nasrani, yang mana Nasrani, yang mana Kristen. Dan ini sangat masif dan sistematis. Untuk apa kita mau mualafkan banyak orang, sementara generasi Islam ke depan itu tidak paham Bang Zuma. Saya tadi menanggapi Bang Imus Goza, saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita di sini bukan alim ulama, tetapi pemahaman kakanda kami yang ada di sini adalah di bidang kristologi. Saya paham terhadap agama, belum tentu saya paham terhadap kristologi. Saya tanya sama Ustadz terhadap Kristen, mereka tidak paham. Yang tahu Bang Zuma dan teman-teman yang lain yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon penjelasan Bang Juma sehingga teman-teman yang ada di bawah ini paham, sehingga mampu menangkis ya ketika ada yang mengatakan baik di sekolah, di lingkungan manapun bahwa Kristen itulah salah satu agama samawi. Ini perlu dipertegas. Itu berikutnya Bang Juma, kami dari kalangan umat Muslim mohon kiranya Bang Juma ada satu kajian-kajian yang Abang punya waktu khusus ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dari kami ini umat Muslim yang paling mendasar Bang Juma. Mohon sangat Bang Juma, kami mohon untuk anak-anak kami Bang Juma untuk kedepannya. Jadi bukan berarti ketika kami Muslim tidak ada punya ruang di Komal, kemana kami harus mengadu Bang Juma? Ketika kami Muslim ini dipertanyakan langsung diturunkan Bang Juma. Sementara kekuatan-kekuatan Komal itu ada di kami Muslim Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sedikit saya emosional Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya. Ini sangat menarik memang ya. Keadaan inilah yang menghantarkan para apologet ini hadir untuk agar umat Islam yang awam dalam hal perbandingan agama, khususnya generasi muda kita yang memang sangat membuat kami apologet ini khawatir, yaitu berhasilnya para misionaris kemudian mengajak generasi Islam untuk memiliki pandangan bahwa agama Kristen itu adalah agama samawi. Agama Kristen itu adalah sama seperti agama yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disebut dengan Nasara. Ada 2 hal. Yang pertama, generasi Islam berikutnya harus semuanya sudah menyadari bahwasanya agama samawi itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falhum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang meliputi kemudian ajaran samawi, ajaran langit, atau ajaran yang diwahyukan dari langit, atau dinul yang didatangkan dari langit, adalah mereka yang cakupannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian beriman kepada hari akhir, melakukan amalan soleh, melakukan kebajikan. Nah ini adalah syarat mutlak sebuah agama disebut agama samawi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Kemudian agama samawi ini bertentangan dengan agama ardi. Samawi langit, ardi bumi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang samawi, kita harus tahu dulu nih, apa itu agama ardi? Dari konsep ketuhanan, ajarannya, kitab sucinya, lalu kemudian asal usulnya. Apakah ajarannya itu bersifat universal, yang cenderung kepada konsep yang muatannya justru terisi oleh keyakinan-keyakinan yang jauh kepada yang mendekat kepada keyakinan panteisme, kemudian dinamisme, kemudian animisme, politeisme dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami. Nah, ciri agama ardi itu tidak disampaikan oleh Nabi. Kalau kita bertanya, saudara kita yang mengaku samawi, mengaku Nasrani, apakah kemudian mereka punya ajaran itu berasal dari Nabi? Semua pendebat Kristen ketika ditanya apakah Lukas Nabi, apakah Paulus Nabi, apakah Markus Nabi, mereka semua mengatakan tidak. Mereka justru ada rasa kayak takut mengakui kalau Paulus itu Nabi. Berarti 13 buku yang dipegang oleh saudara Kristen itu tidak berasal dari seorang Nabi. Dengan demikian jatuhnya kepada pemahaman yang kita tahu bersama bahwa agama ardi itu agama yang kitab sucinya tidak berasal dari seorang nabi. Apakah kemudian ini terpenuhi unsurnya terhadap kekristenan? Silakan saudara untuk menilai. Apakah Paulus itu nabi? Bukan. Berarti 13 buku yang jadi panutan kekristenan tidak berasal dari seorang nabi. Jatuhnya kalau bukan samawi berarti agama ardi. Kemudian agama ardi itu dicipta oleh tokoh agama. Jadi agama ardi itu dicipta oleh tokoh agama. Ibadah minggu, sholat Jumat, kemudian apa lagi? Zakat, perpuluhan. Itu kita lihat yang mana yang noise. Kalau dia noise-nya itu kelewatan, ditutup aja atau diturunkan karena mengganggu kuping saya, gitu loh. Tapi kalau tidak mau diturunkan, ya gimana ini? Ya bagus. Clear. Saya lanjut ya. Jadi agama ardi itu berasal dari tokoh agama itu sendiri. Jadi ada wahyu. Kalau agama samawi ada wahyu, kemudian ada tafsir atau penjelasan daripada Nabi terhadap wahyu ini. Nah, kalau di agama ardi tidak ada wahyu, yang ada hanya penjelasan tokoh. Nah, kalau kita melihat daripada 13 buku dari agama Kristen, itu mana yang dari wahyu? Roma, Galatia, Filipi? Ya, saya rasa Yesusnya mengatakan itu, Paulusnya mengatakan semuanya itu diterima dari Yesus yang bukan manusia berdasarkan pengakuan dalam Galatia 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memiliki sebuah kitab yang diwariskan oleh seorang nabi. Itu tidak memiliki sebuah kitab yang diwariskan oleh seorang nabi. Sekali lagi, Paulus bukan nabi menurut iman Kristen. Ajarannya kemudian berubah-ubah setiap zaman. Tadinya babi berubah menjadi babi hutan dan seterusnya. Jadi hal-hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah agama yang konsep ketuhanannya nanti larinya kepada siapa? Dinamisme, animisme, panteisme, politeisme, Hellenisme, Stoa dan seterusnya. Nah, ya, itu adalah ciri-ciri agama ardi, agama buatan atau agama bumi. Kalau hal ini ada pada sebuah agama, maka tentu dia bukan agama samawi.
Nah, sedangkan agama samawi itu sendiri disampaikan oleh Nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat dengan pasti ditentukan kapan agama ini, dinul ini diajarkan, dimulai. Kemudian tokohnya jelas, siapa nasabnya, ketahuan dari mana silsilah tokoh tersebut, siapa nama ibu, siapa nama ayah, kakeknya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu agama samawi itu. Lalu kemudian tidak tumbuh dari masyarakat, tetapi disebarkan kepada masyarakat dari tokoh yang adalah Nabi. Lalu memiliki kitab suci yang otentik. Itu syarat mutlak. Lalu kemudian ajarannya konsisten. Ajarannya konsisten meskipun hidup sosial politik masyarakat setempat kemudian mengalami dinamis, kondisi dinamis, tetapi ajarannya pun itu tetap konsisten, tetapi bisa digunakan, bisa dilakukan, bisa diadakan seperti apapun zaman itu. Itu adalah ciri-ciri agama samawi. Kemudian ajarannya universal terhadap cakupan kedatangannya. Misalnya Nabi Muhammad menyatakan dirinya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu ada dalilnya dalam kitab. Tapi kalau dia tidak universal dalam kitabnya, tapi diajarkan kemudian kepada seluruh umat manusia, berarti ada yang tidak beres tentang kaidah yang ada di dalam agama itu. Jadi pada kesimpulannya adalah agama samawi, Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Nasrani pengikut Nabi Isa alaihi salam, Nasara pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tetapi kemudian ada dari kalangan-kalangan pengikut ini kemudian yang mungkin ingkar terhadap pengajaran Nabi Isa, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang sesat. Apa orang yang sesat ini? Mereka mendapatkan perjanjian. Di dalam Al-Quran juga diterangkan kemudian seperti itu. Mereka ada janji dengan Allah, tetapi mereka melupakan janji itu sehingga mereka tersesat. Sesat meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam menuju kepada ajaran orang yang di luar daripada kenabian. Nah, lahirlah agama yang disebut kemudian teman-teman kita hari ini non-Muslim. Seperti itu. Jadi saya sebagai Muslim mengatakan, apakah Nasrani dan Kristen itu berbeda? Saya katakan itu adalah satu agama yang berbeda, meskipun akarnya bersumber daripada dinul atau ajaran yang sama. Seperti itu, Bang. Karena kenapa saya katakan demikian? Al-Qur'annya menjadi patokan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Orang yang menyembah kepada selain daripada Allah tidaklah mungkin termasuk orang beriman. Sedangkan mereka menyembah bukan kepada Allah, berarti mereka tidak termasuk kepada kaidah iman yang ada di dalam Islam. Dengan demikian, berarti dia bukan kategori Nasara atau Nasrani. Ya, saya kira begitu dari saya, saudara. Jadi pendalaman ini memang harus selalu kita gaungkan, bahwa agama samawi itu ada 3 yang kita kenal: Yudaism, kemudian Nasrani, kemudian Islam. Di luar dari 3 ini, yang kita pahami itu adalah agama ardi. Tetapi ini konsep dari Islam. Ya, mana tahu konsep dari saudara kita Kristen berbeda. Agama samawi itu misalnya menyembah kepada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Bisa jadi, karena itu adalah definisi menurut teman-teman kita Kristen. Kita hargai itu. Karena kalau di Islam, agama samawi, agama yang dipercayai turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran yang dianggap kemudian pewahyuan yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang kita pahami. Nah, kalau dari saudara Kristen juga mengatakan Kristen itu juga adalah agama samawi, ya itu pandangan mereka. Saya kira begitu.
Terima kasih banyak Bang Zuma. Cuma saya sarankan nanti adalah waktu-waktu tertentu Bang Zuma khusus kajiannya terkait Islam, karena banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar dari kami Muslim ini yang mungkin bisa kita berbagi. Izin Bang Zuma, tadi penjelasan Bang Zuma saya rekam dan ini menjadi edukasi buat saya dan teman-teman. Terima kasih. Izin host, saya turun. Iya, makasih. Ya Bang, sama-sama Bang, terima kasih. Oke, kita sapa Bang Fer. Assalamualaikum, selamat siang Kristen Muslim Bang Fer. Waalaikumsalam Bunda, kepencet tadi Bun. Muslim ya, oke. Salam kita kenal turunkan, Bang Fer. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Riau Bang Zuma. Siap, Masya Allah. Makasih Bang, sehat selalu Bang. Oke siap, aku di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keren ya penjelasannya kalau memang dari ahlinya. Kita sapa lagi selanjutnya. Tambun. Selamat apa perutnya? Selamat siang, assalamualaikum Tambun. Dia belum duduk baik. Ayo teman-teman Kristen ya. Yang Kristen ya permintaannya teman-teman. Supaya ada diskusi, jadi yang Kristen yang naiknya mohon maaf ya. Ya, Tambun udah naik Bang, udah duduk Bang. Tambun, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum Tambun Kristen Muslim. Salam bencet Bun. Oh Mama Oke Bang, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke ya teman-teman Kristen ya. Yang Muslim dulu naik ya, teman. Boleh izin sedikit alhamdulillah kan tadi subuh biar jelas, biar salamnya nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magus itu. Nah, alhamdulillah. Ada jawaban, oke. Jelas ya, clear ya semuanya ya. Saksi ya. Lanjut. Diulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf. Ya Bang Imrus. Wassalamualaikum. Waalaikum. Kau kenapa? Pagan. Jangan dimarahin dulu. Oh iya. Iya, kasih dulu napas bantuan, tahu jangan langsung marahin. Apa yang kau ingin sampaikan Pagan? Ya gimana Hi? Gimana Kejang-kejang Be? Kau kejang-kejang Be? Ketemu kita kok kejang-kejang. Itu musik dimatikan dulu Bang Pagan. Matikan dulu musik biar biar enggak ini. Iya kedengeran. Cili dulu. Silakan. Apa yang ingin kau sampaikan sebagai agama pagan? Apa yang ingin sampaikan Bang? Silakan. Bukan kuras, bilang kurasnya dong. Enggak pagan aja. Biar lebih keren. Ini kamu kurang-kurangin. Apa? Silakan. Keluhanmu apa? Apa mau bagian mana yang sakit? Silakan, tidak obati. Pak Sakiri, pindu aku sama si Babe ini. Apa sih? Ayo apa? Pagan Quraisy. Apa yang bisa diperbincangkan, Bung? Kristen buatan Paulus. Apakah Anda menyanggali itu, menyanggah? Kau dengar nggak? Enggak menyangka, karena lebih baik buatan Paulus daripada buatan Muhammad.
Jadi yang kita lihat sekarang itu kan antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang dibawa oleh Paulus. Nabi Muhammad Dengar Paulus daripada buatan. Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Syarat Nabi itu harus kemudian memiliki kitab yang berasal dari langit, bukan dari karangan sendiri. Kemudian dari mana saya tahu itu Nabi? Dari Al-Quranul Karim. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dan penutup para Nabi. Gitu. Nah, kami tahu bahwa beliau Nabi dari ajarannya, yaitu dinul Islam. Bagaimana kemudian Islam datang meratakan habis orang-orang pagan Quraisy. Alhamdulillah. Keberhasilan yang dicapai oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bangsa Arab, bangsa yang keras, bangsa yang jahil pada masa itu kemudian alhamdulillah bisa memeluk dinul Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Ada juga pengakuan dari teman-teman Kristen, Yesus itu Tuhan, tapi tak berhasil mengalahkan Yahudi. Itu saya rasa adalah kegagalan yang paling sampai pada puncaknya, kalau Tuhan tidak mampu kemudian membuat orang-orang tunduk, malah dia yang dibunuh. Kalau Nabi Muhammad, alhamdulillah beliau mampu menundukkan kemudian sejazirah Arab. Yesus Tuhan datang ke Bani Israel, tak mampu kemudian menundukkan Bani Israel. Yesus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus, cuman bisa kemudian menundukkan bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa ini secara nenek moyang mereka menganut ajaran politeisme, dinamisme, animisme, Hellenisme Stoa, politeisme, dan paganisme. Dia Yesus hanya mampu menaklukkan bangsa-bangsa penganut agama tersebut, tidak mampu menaklukkan agama tauhid, yaitu agama Yahudi, dan juga tidak mampu menundukkan agama Islam, yaitu agama tauhid. Kristen, Yesus yang datang kepada Paulus hanya bisa menaklukkan penganut-penganut agama panteisme, dinamisme, animisme, dan juga politeisme, dan juga paganisme. Tak mampu menaklukkan agama Yahudi dan agama Islam. Jadi ceritanya dipungutlah orang-orang yang pagan-pagan ini masuk kumpul di dalam agama yang sekarang Anda sebut dengan agama Kristen. Yahudi masih tetap berdiri sampai hari ini. Kemudian Islam semakin jaya sampai hari ini. Tempat itu saudara bertakwa kalian jadikan pusat peribadahan kalian. Alhamdulillah, yang tadinya tempat berhala, ada dua tempat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ishak, diwariskan kemudian Baitul Maqdis, kemudian kepada Nabi Ismail diwariskan kemudian Baitullah yang ada di Ka'bah. Jadi Yerusalem, Palestina adalah warisan Nabi Ishak kepada anaknya, kemudian Arab Saudi, Mekah diwariskan Nabi Ismail kepada keturunannya. Ini Kristen apa yang diwariskan? Dan dari mana pewarisan itu? Itu jelas itu bang. Itu nggak bisa kemudian hanya orang yang tidak mau menerima kebenaran yang tidak mau melihat itu. Itu sejarah yang sudah ribuan tahun, yang kemudian oleh kacamata dunia berdasarkan ilmu pengetahuan, dua hal ini tidak bisa dipungkiri. Bani Israel dan Bani Ismail memiliki warisan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Kristen ini warisan siapa Kristen ini bang? Kenapa Muhammad mengarang Al-Quran itu tidak pakai otaknya? Kenapa? Iya, bagus. Tuduhanmu sangat luar biasa, Bung. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarang Al-Quran, maka selayaknya Nabi Muhammad itu Anda tuhankan, karena semua ayat suci Al-Quran yang terlontar dari lisannya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
Sedangkan apa yang keluar dari lisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu hampir seluruhnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau kamu itu demen kali menyembah manusia, adalah lebih layak kau menyembah Nabi Muhammad yang sempurna ajarannya daripada kau menyembah makhluk Yesus yang datang kepada Paulus. Lebih sempurna ajaran Nabi Muhammad daripada ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Gitu, saudara. Saya bantah ya. Silakan. Apanya? Kalian itu diajarkan boleh menikah tanpa wali, boleh menikah tanpa wali. Siapa mana dalilnya? Mana dalilnya, Bang? Tanpa apa itu namanya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya butuh dalil. Anda berbicara mengenai Islam, Anda butuh dalil. Kalau ada dalilnya, mari kita kaji. Kalau tidak ada dalilnya, berarti Anda hanya pembohong. Silakan Anda tunjukkan hadisnya. Tanpa mahar. Terus? Di mana dalilnya itu? Sedangkan kalau di dalam ilmu yang berkaitan dengan Bible, di 1 Korintus 7 minimal 4 kali. Sedangkan Muhammad melanggar itu istrinya 13. Udah 3 kali lipat. Kan berarti Allah Anda ditipu sama. Oke, baik. Jadi kalau hanya modal seperti itu, di dalam kaidah keislaman kami semua paham bahwa Allah memberikan kemudian kemuliaan, Allah memberikan kemudian kredit plus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sama seperti kepada Nabi Daud, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nah, seperti di negara kita ini, presiden kita juga adalah bagian dari Indonesia. Presiden kita juga adalah bagian daripada rakyat Indonesia. Tetapi kemudian dia memiliki kewenangan dan memiliki fasilitas yang berbeda dengan masyarakat biasa. Beliau nabi, wajar itu terjadi. Oke, nah ini PR supaya kamu dengarkan di bawah. Kamu jelaskan kepada saya kenapa suami-suami atau bapak-bapak di agama Anda itu diajarkan untuk berbohong. Di dalam 1 Korintus 7 nomor 25 jelas diterangkan begini. Sekarang tentang apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus, ya ada kata harus di sana, harus apa? Harus apa? Harus berlaku seolah-olah masih bujang. Kali. Saya ulang lagi, 1 Korintus 7:29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang punya istri harus berlaku seolah-olah mereka bujang, mereka tidak beristri. Kenapa ada ajaran kayak begini? Maksudnya apa? Ada ndak Kristen yang bisa menjelaskan ke kita ini? Kenapa bapak-bapak kita yang punya istri diajarkan kemudian harus berlaku seakan-akan mereka masih bujang? Maksudnya apa? Silakan yang bisa menjelaskan. Kabur tadi Toten Yusuf. Membahas tentang mahar, membahas tentang wali dan seterusnya, itu ilmu tinggi. Sekarang yang rendah aja dulu. Kenapa di dalam kitabmu 1 Korintus 7:79 para suami ini diperintahkan harus, katanya, harus hidup berlaku seolah-olah mereka para suami ini masih bujang. Itu kenapa? Apa alasannya? Kita ini Yusuf Kristen Muslim Yusuf Langit Biru, selamat siang. Langit Biru Kristen Muslim. Langit Biru. Assalamualaikum Pak De. Kalau saya mah
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku yang paling ganteng 10 Kalimantan, Masya Allah. Orang ketemu lagi aku iya, kayak jodoh sama Pak D ini, ketemu lagi kita Pak D. Ini gimana nih akhi? Kita disuruh untuk berlaku seperti bujang, gimana dong? Kalau saya sih wajar mah, saya seorang duda. Nah, akhi Sugi disuruh berlaku seperti bujang, gimana dong? Oh parah. 1 Korintus 7:29 ya. Itu kalau kita baca dari ayat 26, oh itu boleh poligami itu. Baca aja di situ, boleh poligami kok. Kata siapa nggak boleh poligami? Jangan dibuka dulu Bang ya. Oke, kita sapa Mertua Bata. Mertua Bata, selamat siang, saudara. Siang Bu. Muslim, Kristen, Bu. Silakan Bang dengan guru kami. Atau dengan, silakan. Apa ingin kamu keluhkan, sampaikan, mau diskusi atau gimana? Ya cuma nanya aja, kalau di Al-Quran iblis itu datangnya, kenapa ada iblis gitu aja Bun? Kenapa ada iblis? Iya. Supaya karena ada neraka. Itu jawabannya Bang. Oh. Jatuhnya iblis itu karena apa Bang? Jatuhnya iblis itu karena mereka kemudian membangkang perintah Tuhan, sombong kepada Tuhan. Ketika iblis kemudian diperintahkan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam, iblisnya ogah, iblisnya nggak mau, sombong dia. Mereka menganggap diri mereka lebih mulia daripada Adam, sehingga mereka nggak mau sujud menghormat. Sama seperti orang-orang kafir, mereka menganggap diri mereka lebih terhormat sampai mereka nggak mau hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut kafir. Makanya Kristen itu segolongan dengan kafir. Iblis itu segolongan dengan kafir. Oh, berarti yang ingkar. Gimana? Keterangan dari Bang Juma, kalau iblis itu sombong ya? Yes, itu sombong iblis itu. Ketika Tuhan mengajarkan sesuatu ajaran, tapi kalau ku kaji ajaran itu. Tapi kalau ku kaji terangan Bang Juma, bukan sombong Bang, kayaknya malas Bang. Kalau penyakit malas kan nggak ada obatnya lah, betul kan Bang? Iya, termasuk itu Mas. Makanya karena mereka malas untuk sujud, menghormat kepada Tuhan, maka mereka malas-malasan. Padahal mereka diutus ke atas muka bumi ini untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan, untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan. Tapi aturan Tuhannya itu dihapuskan. Sama juga Bang, di orang Kristen juga malas baca Alkitab. Di orang karena kalau juga semakin udah rajin baca Bible, semakin udah dibikin toa, nggak mau juga sembahyang, sama juga datang malasnya Bang. Iya kan Bang? Iya, jadi gini, secara kelompok di Kristen itu memang sudah tak ada aturan dalam hal prosesi ibadah. Tidak ada lagi cara untuk beribadah dan tidak ada lagi perintah untuk beribadah kepada Tuhan. Coba Anda baca di dalam Galatia 5 kalau saya tidak salah ingat. Di situ orang-orang Kristen pengikut Paulus dimerdekakan dari apa yang kemudian dijadikan sebagai keadaan menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca di Galatia 5. Tapi Bang, kenapa Bang selalu ku tengok kan mempojokkan Paulus, sementara itu kan sejarah itu.
sejarah yang Saya melampau. tidak memojokkan. Saya berbicara sesuai dengan fakta, Bang. Apa yang ada di Bible itu yang saya sampaikan. Contoh yang tadi, di Kristen itu dimerdekakan dari aturan penghambaan kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi ya jangan mau, kalian itu adalah orang merdeka yang tidak perlu lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Setiap agama mempunyai hidayah masing-masing, Bang. Agama memiliki hidayah. Hidayah itu hanya ada di Islam, itu ajaran Islam. Orang Kristen yang melembutkan hatinya mendapatkan hidayah menjadi Islam. Berarti gitu. 2 miliar umat Kristen bentar lagi musnah lah ya, gitu loh, Bang ya. Bukan musnah, sebelum kiamat mereka tetap ada secara turun-temurun. Kenapa mereka harus menyaksikan siksa kiamat itu? Oh, berarti kena gurunda. Aduh. Parah cara-cara munafik, Oten. Bun. Ayolah. Bunda. Iya, Bun. Bun, promosi dulu, Bun. Biar akun kita ini tambah kuat, Bun. Teman-teman. Ini ditombak terus. Teman-temanku di bawah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, tolong di tap-tap layar ya, itu akun Gurunda kena lagi ya. Tap-tap layar supaya yang di atas ini kuat loh, tombakan mereka nggak sambil di follow ini akun saya yang ke-6 nih. Ya, follow yang di atas ya, teman-teman. Aduh, Gurunda Tiap hari kena habis tombak. akunnya. Tadi di sidang siapa tadi siang 2 kali kena peringatan. Padahal nggak ngomong nggak apa loh. Aduh, inilah. Ya Allah. Inilah Bun. Tolong, aku tolong sebentar dulu Bang. Tolong saudara-saudaraku yang muslim, jangan dulu minta permintaan. Gurunda ini belum diskusi loh. Tolong dulu, jangan, karena panjang kali antrian di bawah, jangan dulu minta ya teman. Iya, banyak. Saudaraku. Pala setengah. Aku tertib matikan mic ya kan. Itu udah aku mereport. Nah, kan inilah. Sebentar. Kalau report itu bukan soal karena kesalahan, tapi karena sirik itu. Iya, dengar di bawah. Ajaran ini. Jangan nyalakan orang. Saya cuma bilang, loh jangan nyalakan orang-orang. Ya itu orang. Anda kan tanya. Ya udah, saya yang jawab. Siapapun yang ini. Nanti dulu. Diskusinya. Bang Zumanya belum ada. Satu lagi. Saya nggak apa-apa. Buat teman-teman. Nanti dulu. Bentar. Bun. Bukan maksudnya itu yang Oten. Beliau lain. Iya. Yang Oten itu tolong ketik Oten. Jadi siapa Pak D juga tahu. Teman-teman yang di bawah. Oke, lanjut. Ya, silakan Bang. Lanjut lah Bang. Apa lagi yang dipermasalahkan? Nggak ada, cuma nanya itu saja Bang. Kalau gitu saya gantian nanya Bang ya, boleh ya? Naik macam mana Bang? Ya gini, menurut Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, dia berkata bahwa iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Pak D, ada Gurunda di bawah, tapi mana dia ya? Pak, ya tolong dijam Pak ya moderator. Sambil nengok apa, sambil nunggu ya. Nah, ya siap. Menurut Yesus iblis adalah bapak segala dusta, tapi saya melihat di dalam Matius 4 ayat 10, justru Yesus merebut iblis. Kata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Ini saya cari di dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada iblis disuruh menyembah Tuhan. Nah, kalau iblis tidak ada diperintahkan untuk menyembah Tuhan, berarti Yesus menipu iblis. Katanya iblis bapak segala dusta, tapi kok justru Yesus menipu iblis Bang? Gimana itu Bang? Sekarang gini Bang, abang letaknya Yesus itu sebagai apa? Yang ditanya jawab Bang, jawab. Ya kok malah bertanya? Aku pun bertanya-tanya juga itu tentang ayat yang abang tunjukkan itu. Iya, Yesus di situ adalah sebagai orang yang dicobai oleh iblis. Ya. Nah, karena Yesus itu diperintahkan untuk menyembah iblis, maka kata Yesus,
Iblis. Gimana bang? Yesus kan diperintah untuk nyembah iblis tuh. Hah? Sujudlah kamu kepadaku, niscaya akan aku berikan. Udah ngawur itu bang, turun aja aku. Udah ngawur itu. Gimana sih? Aduh, ini udah orang. itu bang. Nih. Baca Matius. Ada datanya, ada data bang. 4, bang. Baca Matius 4 bang. Di ayat-ayat. Takut aku kena dosa aku nanti bang. Ini saya bacakan. Oke, saya baca bang ya. Saya ngarang atau tidak? Oke, kita baca. Takut aku itu dengarnya. Dapat musibah nanti daerahku bang. Enggak, takut aku bang. Aduh, kok dapat musibah? Itu Bibelmu kok yang ngomong. Lah, emang Bibelmu itu salah? Berarti kau baca ayat 9 bang. Bentar. Iya, itu dengar dulu bang. Dengar bang. Baca di Matius 4 ayat 9. Nih. Dan berkata kepadanya, dengarlah bang. Berarti mengkaji ayat. Ini dengar nih. Oke lah, turunlah, nggak enak pun itu. Udahlah, ngeri-ngeri sedap itu. Aduh. Berarti kamu ini cuma modal iman ya, nggak mau pakai akal belajar ya. Kaget dia kalau Yesus itu penipu. Ya, kau ini aduh bahaya. Yesus penipu, kaget dia. Padahal jelas-jelas di situ kata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadamu saja engkau berbakti. Nah saya tanya, di mana iblis disuruh menyembah Allah dan berbakti kepada Tuhan itu di mana? Kalau tidak ada, Yesus penipu. Berarti Yesus lebih iblis daripada iblis. Karena kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta bisa ditipu oleh iblis. Oleh Yesus. Berarti Yesus lebih iblis daripada iblis. Kan gitu jadinya. Ini data, kita bicara data. Akhi Jumah udah naik, monggo Akhi. Ketombak lagi ya Gurunda ya Allah. Teman-teman, tap layar ayo sampai banyak. Tap layar saudaraku dibawa. Lanjut Gurunda. Jadi tadi kan pertanyaannya, untuk apa iblis itu diciptakan? Ya untuk menyerahkan Tuhan untuk kamu sembah. Karena kalau tidak ada iblis, apa yang kamu sembah bang? Yang kamu sembah apa kalau tidak ada iblis? Sedangkan Yahudi itu menyembah Elohim, Islam menyembah Allah, Kristen menyembah Yesus. Kenapa Yesus kalian sembah? Karena dia adalah juru selamat kalian kan? Nah juru selamat kalian ini dinobatkan dengan titel itu dikarenakan dia mati di atas salib. Nah kalau tidak ada iblis, bagaimana bisa kemudian orang-orang Roma membunuh Tuhanmu, Bung? Bukankah pembunuhan terhadap Tuhan Anda di atas tiang salib itu adalah propaganda dan upaya iblis? Kalau tidak ada iblis, tidak ada penyaliban. Maka berterima kasihlah kepada iblis yang telah menghadiahkan Tuhan kepada Anda melalui penyaliban. Silakan ditanggapi mertua. Tuhanmu ada karena iblis. Silakan. Hingga ayat yang dikasih Bang Bibel berjalan itu nggak boleh kayak gitu bang. Ini kalau dikaji, nggak boleh. Sebenarnya ya kau tanggapi aja bang, karena itu Bibel yang dibaca. Oh, enggak mau aku tanggapin itu, berdosa aku nanti. Aku mau hidup lagi. Berdosa. Iyalah. Apa itu dosa? Silakan Gurunda. Enggak, itu aja dulu saudara. Kalau tidak ada iblis yang menghadiahkan kemudian korban di atas salib, kira-kira yang kamu sembah siapa? Berarti saksinya iblis di hadapan Tuhan. Bukan saksinya iblis. Memang iblis yang melakukan propaganda penyaliban itu iblis. Terus dicatat di Alkitab, terus kau terangkan kayak gitu. Kayak gitu Bang Jo. Iya dong, karena orang Kristen tidak paham Bibel. Kau pihak ketiga mengembangkan. Oh bukan. Saya menyadarkan saudara Kristen bahwa salib itu
bahwa salib itu hadiah dari iblis, bukan hadiah dari Tuhan. Kami bangun pagi udah sadar, mandi, makan. Oh, nggak begitu cara diskusi, bukan begitu. Kambing juga begitu, bebek juga begitu. Iya, nggak boleh. Pagi bangun cari rumput. Enggak, bukan. Kita berbicara polanya adalah pola kebenaran. Penyaliban itu hadiah dari iblis. Anda tidak bisa pungkiri itu. Kekuatan apa yang Anda ingin gunakan untuk membantah saya? Coba. Adakah Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan menyalibkan utusannya? Adakah? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Adakah perintahnya untuk membunuh anaknya? Gak ada perintah itu. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis atau Tuhan? Kalau pikir-pikir enak ya membahas Yesus kan, enak kan? Ya harus karena Al-Quran saya menjelaskan itu. Al-Quran saya menjelaskan tentang imanmu, tentang kitab sucimu. Nikmatnya kayak mana? Alhamdulillah, saya bisa mengaktualisasikan diri untuk mengajarkan kebenaran, karena itu perintah dari Tuhanku. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Jadi di luar Islam kami orang pendosa lah, kafir lah kan. Menurut Yesus orang Kristen itu penghuni neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jangan menurut Islam, menurut Yesus. Menurut Yesus. Sementara kau cincang dia mati di tiang salib. Tapi kau terangkan kebenaran dia. Neraka. Bantah itu, jangan curhat. Tapi kau terangkan kebenaran dia. Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran. Karena dia kebenaran, tidak boleh dijadikan tumbal kepada iblis. Tapi tidak percaya mati gitu. Dia kan. Ya harus. Terus? Kalian cincang-cincang kami yang beriman ini, Pak. Kamu beriman? Kamu beriman? Gak ada iman di Kristen itu, gak ada. Di Kristen itu gak ada iman. Iman itu hanya bahasa Quran. Coba tunjukkan kata iman di Bible. Coba original teksnya ada nggak kata iman? Dari bahasa kok cincang-cincang juga nggak bisa dimiliki. Nggak ada. Di Kristen itu nggak ada kata iman. Kata iman itu adanya di Al-Quran. Pisti itu artinya percaya. Percaya itu belum tentu sampai ke level iman. Contoh misalnya, saya percaya kepada Bapak Prabowo. Tidak bisa dikatakan saya beriman kepada Bapak. Oh ya Allah ya. Aduh, turunlah kau gak ada ilmu, kau botol minum air got lah kau dibawa. Waduh, orang tertib mendengar. Nggak nyambung ya, diajak debat nggak nyambung. Apapun yang diomongin. Kalau mau nangis kau dibawa aja nangis. Kalau takut dosa nggak usah maju sini. Memang Kristen tuh begitu, diajarin oleh pendetanya kalau kritis itu berdosa, ragu sedikit berdosa. Jadi Kristen itu dilarang menggunakan akal sehatnya gitu loh. Diajak membahas takut dosa. Nanti bang aku dosa aku bang. Belketes boh. Betul. Ayolah ten akalmu ten. Iya dia naik kayak mau ini apa? Mujiono lagi minum. Naik cuma tahu takut dosa apa dibacain Bibelnya sama Pak D. Gak boleh tuh. Aku ini bener-bener diterdok ini ya, betul kata Pak D tuh. Dilarang sama pendetanya bahas Biblos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepencet. Iya bang. Nyimak aja di bawah. Oke bang, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, ketombak lagi ya Allah ya Rabbi. Kenapa sih ini? Inilah mereka ya, mau diluruskan kesesatan oten-oten ini, malah dia nyerang Gurunda. Niat kami baik loh, supaya kalian itu tidak dipanggang di neraka. Iya, keben lagi. Aduh. Ya Allah ya Rabbi, tep-tep layar saudaraku di bawah, tep-tep layar, ayo tep-tep layar. Bunda Rahman. Ayo saudaraku, biar Gurunda judulnya itu. Geser dikit boleh, judulnya geser dikit. Itu apa sih? Bunga Kita dapat bunga Oh, cuma ini hiasan. Pintar deh Bunda Rahma. Ada pakai bunga di ujung, keren.
Jadi nggak ada Oten kita. Waduh. Ada, udah kabur, nggak disambut. Kabur, aduh. Udah lari duluan dia. Cari lagi. Saya kirim dulu share. Di bawah cari teman Oten dulu sebentar. Aduh, Ronda kasihan ya. Iya. Halo Munwelker. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Munwelker. Munwelker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang? Minta naik lagi si mertua ini, tapi kok jangan ini ya curhat ya. Orang nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi, ngapain dinaikin ah? Oh, udah minta naik. Tadi dibilang diturunkan. Turun sendiri iya, aku. Kau nggak bisa diskusi kau. Nggak bisa diskusi kau. Bang Bibel, aku kan diturunkan bang. Iya, kau nggak bisa diskusi. Iya, kau memang diturunkan karena kau nggak bisa diskusi kau. Tadi dibilang pergi sendiri, abang bilang. Mana? Abang sendiri tadi bilang. Udahlah. Lidah itu nggak boleh gitu. Nggak ada ilmumu. Percuma aku ngelayanin orang. Tidak boleh berbohong, dosa. Udah turunin lah bunda. Nggak ada gunanya orang ini di atas. Nggak ada gunanya. Kecuali kau pinter, bisa diajak diskusi, saya layani lah. Kau nggak ngerti apa-apa kau. Gibelmu nggak ngerti kau. Falcon. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi Deng. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dan naik cuma curhat ya, kita turunkan aja. Apa kayak gitu? Carilah yang berkualitas. Ayolah pendeta-pendeta sini pendeta. Debat dengan saya di sini pendeta. Kalau perlu open camp tanpa lihat Bible yuk. Keren. Penulis Bible yang namanya Paulus itu adalah pendusta sebagaimana diterangkan di Roma 3 nomor 7. Jadi kalau oten-oten pendusta itu ya wajar-wajar saja. Karena memang harus berdusta demi kemuliaan Tuhan. Kata Paulus, oleh karena dustaku. Jadi Paulus terus terang mengatakan dia berdusta begitu. Dikasih tahu data yang ngeyel, dikasih tahu iblis yang membawa Yesus, ngeri katanya. Makanya sebelum naik baca Bible, belajar bahasa Indonesia dulu. Jangan tiap hari konsumsi yang enggak enak loh. Komal jadi bau, baju mah jadi korban ditombak-tombakin karena nggak bisa lawan argumentasi, ya akunnya yang dihajar. Itu yang terjadi. Saya mantau dari tadi. Saya mantau dari Bunda Rama itu mulai dari jam 1 malam tadi saya pantau di sini Bunda. Lanjut. Masya Allah. Deden mantap. Halo Deden. Assalamualaikum kalau Muslim. Muslim Deden. Bang. Muslim bang. Oh ya. Di bawah aja bang. Ya, jangan permintaan dulu yang ya. Ya Allah ya Rabbi. Oke bang, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Udah 3 kali Gurunda ya. Berapa? Minta lagi, nggak usah kau naik ya bang. Mertua. Aduh. Bunda Rahma. Ya. Izin. Kita mimpi apa ya didatangin guru-guru begini? Alhamdulillah. Benar-benar hari ini. Biasa aja kali, Bunda. Biasa aja kali. Enggak, beneran. Lah kita ini kan ngomel, Bunda Rahma saya yang paksa nih ngomel bun. Biar 2 orang nggak apa-apa terusin. Hari ini didatangin guru-guru luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tolong jangan terlalu banyak curhat. Itu sambut oten. Bang Aston. Muslim Kristen. Bang Aston. Muslim Kristen. La ilaha illallah. Halo Aston. Islam Kristen bang. Gak ada suaranya bang. Islam Pak Kristen bang. Bang turun bang. Turunkan saya bang kepencet. Oh iya. Memang sekarang begitu bang.
Banyak sekali orang yang jempolnya gemetar jadi salah pencet Bang ya. Asal naik kok salah pencet. Ada. Hakim 05. Islam Kristen Bang. Bang Hakim. Bang Hakim. Bang Hakim. Bang Hakim. Si Miko itu. Miko nyasar. Ya kenapa nenek gak ngomong ya? Minta permintaan naik gak ngomong la ilaha illallah. Ayo ketik Kristen, yang mau naik ketik Kristen. Ya yang Kristen dulu permintaan saudara, yang Kristen. Dia minta naik lagi tadi itu. Kenapa dia itu? Belum kali sama Pak dia minta lagi naik si Martua Bata ini. Gak ada ilmu saudara. Males ngelayanin kayak gitu. Taunya curhat doang. Entah Bang Andi mau ngelayanin Bang Andi. Bang Andi mau dikasih mainan. Perasaan waktu masa kecil kan kurang bahagia Bang Andi, biar dikasih mainan sama Bunda Rama. Coba dengan Bang Handi kita deng, coba hadapi nih. Cuma bisanya nangis, curhat. Martua, apa Martua? Iya Bun. Diskusi aja. Sini saya yang ngomong dia Bunda Rama. Ini senior gini Bang Andi, Bang Pak Sugi, Bang Juma. Bro, sering-seringlah kau membaca Bible, jangan dibacakan kamu marah-marah gitu loh. Ya, Bang, aku kan kangen juga sama Bang Andi. Udah lama nggak ngomong. Masa nggak ingat? Iya, ingatlah. Ingat sabar ini Bang. Hotang kau itu si hotang kau. Ingat aku si hotang kau. Iya. Jadi kalau orang membaca Bible itu lu jangan marah-marah karena dibaca. Ya, aku nggak marah, aku kan bertanya. Oh, nggak ada gitu kan gitu, simpel. Ada Yesus dibawa oleh iblis. Iya kan tinggi. Iya di Bibelnya kan ada, tapi nggak kayak gitu kan kayak gitu. Iya Pak Desugi membaca loh tadi itu. Iya aku kan membacanya, karena aku kan pola pikirku nggak ada gitu. Jadi kau nggak terima, kau protes nih Tuhanmu dibawa oleh iblis, kau protes. Hah? Ya kalau kau protes, lu cari iblis, tanya iblis. Oh iya. Man, kenapa kau bawa Tuhanku zaman dulu? Lu gampar itu iblis. Kan kurang ajar itu bawa Tuhanmu. Iya. Nah gitu. Lu mau ketemu iblis nggak? Mau juga. Nah, lu ketemu iblis, lu cari luka tambunan. Nah, mereka itu banyak teman-temannya tuh. Dia tahu tempatnya iblis di mana. Nah, lu cari tuh iblis. Sebetulnya iblis itu ada yang pernah yang membawa Tuhanmu itu. Tanya tuh iblis, maksudnya apa gitu loh. Oke, gua kasih lu pekerjaan rumah ya. Gua kasih lu pekerjaan rumah. Lu cari tuh iblis, tanyain. Kenapa Tuhan gue lu bawa-bawa zaman dulu gitu loh. Oke? Iya, oke. Nah, misalnya kalau kamu mimpi ketemu Paulus, katanya lagi Paulus, kenapa kamu suka berdusta? Ya nanti ditanya Bang nanti. Nah, tanya lagi ya. Iya, oke. Cukup ya? Cukup lah. Sehat-sehat kita ya Bang. Yoilah. Panjang umur. Ya makanya kalau saya ada itu si Otang kau harus manut sama saya gitu loh. Karena saya ini gurumu. Hah? Saya ini gurumu, merangkap mendoromu. Jadi jangan jangan akrobat. Lu belajar bahasa Indonesia. Oke? Bahasa Indonesia Bang. Iya, belajar yang benar bahasa Indonesia. Iya. Nah, kenapa diturunin? Dia tukang report. Udah bahaya dia tuh. Sok polos dia kan, padahal dia itu dulu ngeyel. Sok masa bodoh. Udah berapa Gurunda ya Allah ya Rabbi. Ayo teman-teman kencangkan. Udah 3 ya. Ini yang ketiga kan? Kalau naik lagi 3. Wow. Alhamdulillah. Apa ini? Bun, hari ini meledak Bun. Ya Yesus ku tengok ini bukan? Oh. Om Kim namanya. Om Kim.
La ilaha illallah. Kenapa dia naik ngerumpi? Emang gini loh, Bang Joma, semua yang lain ada, semua di sini Pak D, tanya. Oten-oten itu sebagian sebenarnya itu jarang membaca Bible. Jarang sekali, karena di gereja itu kalau dia ke gereja itu yang asik-asik aja yang dikotbahkan oleh pendeta. Giliran naik ke sini dibacakan, dia bilang menista. Jarang-jarang tuh Pak, kasihan mereka ini sebagai korban dengan pendeta hanya memberitahukan hal-hal yang membuat dia terangsang dalam iman Kristennya, tapi dia nggak tahu kenyataan yang sebenarnya seperti apa di dalam Bible itu. Setelah dia tahu, mereka berpikir, oh ternyata selama ini aku dibohongin, ternyata di Bible begini loh. Nah, setelah dia berpikir berakal, mereka berontak sama pendetanya. Kenapa selama ini kau nggak ajarin kami segala sesuatunya yang ada di Bible? Kenapa yang indah-indah aja? Itu pindah indah-indah dibumbuhi dengan semacam hipnoterapi supaya kami nggak melawan gitu. Nah, endingnya adalah berakal yang meninggalkan yang dia baca. Fenomenanya sekarang ya banjir mualaf. Pendeta panik, mereka panik. Sekarang membuat cara berbahaya ini. Ya, akun-akun yang sering membawa kebenaran ditombak aja udah. Hilangkan dia dari media sosial. Begitu Bunda, lanjut. Kita siapa ya? Albert Aple, siapa sih namanya? Alfred. Gerakampret. Alfred, selamat sore, selamat siang. Alfred. Selamat siang Bunda. Nah. Kristen Muslim Bang. Kristen dah. Sekira apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Halo, Alfred, Bang Alfred. Oh, jaringannya. Gurunda turun ya, Bang? Saya kan dah. Halo. Saya. Iya, takut banyak bicara nanti ditombak lagi, banyak hansip di bawah. Iya ya, kenapa mereka ya? Alfred, silahkan Alfred. Aduh, merah jaringannya. Jadi sekarang model mereka itu, ya Allah, Gurunda itu jadi sasaran mereka loh. Ayo kuatkan komalnya ya. Nanti kita cari formula supaya ini apa ya, punya Gurunda itu kuat. Alfred, aduh turun aja, kok nggak ada suara, tapi dia oten nih. Silakan Bang Alfred, nah sudah buka. Saudara Alfred, Bang. Apa kabar Bang? Kabar baik. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Ya, gimana keadaan? Sehat-sehat ya? Sehat Bang. Sehat. Dari mana ini? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Mesianik? Kristen saja? Kristen Katolik. Oh, Katolik. Iya, Masya Allah. Saudara Tia Blossom, syukran, thank you. Ya, gimana? Apakah ada hal yang ingin kita perbincangkan terkait dengan perbandingan agama Islam Kristen? Mau tanya teks perikop Kristen buatan Paulus nih Kak. Oh iya, boleh. Jadi untuk menjawab ini ada dua data yang mungkin menjadi dasar pijakan. Yang pertama, Kisah Para Rasul 11:26. Paulus mengajar bersama dengan Barnabas di Antioquia, Turki. Kemudian setelah setahun di sana, pengikut Paulus ini kemudian disebut Kristen. Itu satu. Yesus juga ada di tanah Yudea, di Galilea.
33 tahun Yesus hidup di sana, pengikutnya tidak pernah disebut Kristen. Jadi itu indikasi kuat bahwasanya yang disebut Kristen ini adalah pengikut Paulus yang ada di Turki, Antioquia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ketika Paulus ini diindikasikan murtad dari agama Yahudi, Paulus kemudian mengajarkan orang-orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing untuk melepaskan adat istiadat hukum Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus dikatakan sebagai tokoh dari sekte Kristen. Jadi dua hal ini menjadi dasar pijakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dibentuk oleh Paulus dengan konsep ketuhanan, konsep keagamaan, tata cara ibadah, dan lain hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya kira begitu, Saudara Alfred. Ada dalilnya kah Bang? Ada dalilnya bilang Kristen Paulus buatan Kristen buatan Paulus, ada dalilnya Bang? Di dalam Kolose 2, di situ Paulus kemudian mengajarkan sesuatu yang sangat jelas, dan juga di Ibrani 6 Paulus juga mengajarkan hal yang sama untuk meninggalkan hukum Taurat. Roma 3 nomor 7 itu Paulus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Galatia 22 juga demikian. Galatia 3 juga demikian. Galatia 5 juga demikian. Efesus 2 juga demikian. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel menurut Paulus itu adalah sampah. Yang benar sekarang ini adalah ajaran yang diajarkan oleh beliau. Nah, orang Kristen mengaminkan dan mengiyakan, menteori praktekkan kemudian ajaran Paulus ini. Maka dikatakan bahwa Kristen ini adalah pengikut Paulus. Seperti itu Bang. Silakan Alfred. Contoh misalnya menyembah anak Maria. Iya, silakan. Silakan. Lanjutin dulu Bang, sementara aku buka. Contoh misalnya ajaran untuk mengimani, mempercayai, meyakini pencipta atau Tuhan nuzul ke bumi menjadi manusia. Itu 100% muncul dari ajaran Paulus. Yesus yang adalah oknum yang dikatakan Paulus sebagai Tuhan yang nuzul menjadi manusia, ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah sekalipun dia mengatakan hal tersebut. Yang Theos ini turun ke bumi, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Itu tertulis di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi ajarannya kemudian bertentangan antara ajaran Yesus, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku. Tapi Paulus mengatakan dalam Kolose di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Tuhan datang ke atas muka bumi ini menjadi Yesus atas kehendak Tuhan sendiri. Atas kehendak Yesus sendiri. Jadi antara Yesus dan Paulus itu pertentangannya dari aspek itu sangat jelas. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri.
Itu adalah pertentangan yang sangat-sangat luar biasa, yang kalau dikaji ya cukup menggetarkan iman atau kepercayaan. Jadi Yesusnya di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Paulus, Filipi 2 nomor 6, nomor 78, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus. Jadi antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus yang diajarkan Paulus, kalau dipaksakan itu nggak bisa, maka kesimpulan akhir menurut pandangan saya, Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah Nabi bagi Bani Israel, dan Yesus yang adalah Tuhan bagi Paulus dan pengikutnya. Gitu Bang. Itu dua Yesus yang berbeda. Silakan Bang itu Alfred tanggapi. Yohanes berapa Bang? Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 8 Yohanes 8:42 ya. Kedua. Gurunda di mana ini Gurunda? Di rumah kan dah? Ada. Rindu gue rasa lama tidak ketemu. Itu nih juga. Janjian ke sama notaris sebentar habis asar. Tapi di sini Gi, di daerah kehutanan, dinas kehutanan. Gimana sih Bang Juma ini? Dia di rumah, saya ke atas. Saya lagi di gunung, dia di bawah. Gue lagi di rumah, dia naik ke gunung. Nggak bisa ketemu gue hari ini nih. Gitu ya? Iya. Ya udah deh. Kita makan soto yuk di Malino aja kita. Bang, cocok nih. Ya lanjut. Jangan nih. Tapi bagus ini ini Alfred ya, dia cari, dia ingin tahu. Semoga ini tercerahkan lah. Bentar Kak. Ya silakan. Ya, silakan. 42. Ayo Bro Alfred, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uang peta lempu udah lama ndak basuh juga ini. Sudah lama nggak basuh ya. Nah, Bang Peta. Dia lagi di kantor itu, Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pung. Waduh, kangen kok, Pung. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pung, gimana kabarnya, Pung? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi saya nggak kangen sama si Handi, nggak kangen, Kak. Oh, begitu ya, Bu ya. Sama Bang Juma juga nggak, saya nggak kangen sama Bang Juma. Iya, sudah pernah ketemu. Yang kurindukan cuma peta lempu udah lama ndak bersuo. Nah, iya sama. Iya. Nanti di Makassar kita di ini makan lontong sayur di bukan Bang. Tempat peta lempu itu beliau ada resto di jalan. Oh, di goa. Jalan Madukeleng ya. Di Madukeleng, Bu. Madukeleng nomor 9. Sedona.
Dekat pantai, dekat rumah pribadinya Pak Yusuf Kalla. Daerah situ. Oh iya. Ya, betul. Yohanes 8 ayat 42. Siap. Tentangan sama berapa? Sama Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Aku baca Yohanes ya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Terus Filipi berapa tadi? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan aku baca di sini di dalam teks nih, Bang. Iya, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mengatakan Dia utusan. Dia datang ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Dia keluar dari Tuhan. Bentar Bang, ini sesuai dalil yang tertera di sini. Aku baca ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, tuh. Di sini coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, coba. Filipi 2 nomor 2. Ya, terus 6 sampai 8. Ini ngajar Gurunda ini nggak ajar ya? Beliau ingin tahu pertentangannya di mana gitu, supaya nanti endingnya Yesus yang datang ke Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ada dua Yesus. Filipi 2 ayat bab 2 ayat 6 sampai 8 ya Bang. Siap. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebaik milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Artinya Allah sendiri yang berkehendak menjadi manusia, mengosongkan dirinya, tidak menyetarakan dirinya, lalu kemudian dia turun menjadi rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda, karena oknum ini dia sendiri yang mau jadi manusia. Kalau Yesus, bentar bang, itu bukan oknum, inkarnasi tadi. Inkarnasi Yesus itu manusia yang turun ke dalam diri Yesus itu inkarnasi dari Tuhan Allah sendiri tadi. Yesus itu manusia. Iya, di Yohanes 8:42, roh yang ada pada diri Yesus berbicara, aku datang dari dan keluar dari Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu rohnya yang berbicara. Sedangkan 8:42 kan tadi? Di Yohanes 8:42 tadi. Iya. Kan di situ Yesus yang berbicara. Rohnya yang berbicara itu. Karena tidak mungkin tubuh Yesus berbicara tanpa roh. Jadi yang berbicara itu adalah roh. Roh yang ada pada diri Yesus itulah yang ngomong, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berbeda dengan Filipi 2. Dia datang ke bumi menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Dia sendiri yang datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Dia sendiri. Berarti kesimpulannya,
Yesus yang adalah nabi yang datang di tengah Bani Israel berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia, Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus yang dimaksud menyesatkan banyak orang itu adalah yang datang kepada Paulus. Begitu cara belajarnya. Kenapa bisa demikian? Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Misalnya Yohanes 1 nomor 51. Langit terbuka, malaikat turun naik menemui anak manusia, yaitu aku. Aku adalah anak manusia. Paulus mengaku di dalam Galatia 1:11-12, Paulus datang kepadanya sosok yang bukan manusia tapi bernama Yesus. Ada bernama Yesus datang kepada Paulus tapi bukan manusia. Kata Paulus gini, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana Yesus yang dimaksud oleh Yesus asli yang datang kepada Paulus? Mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu tersebut? Kristen. Apa endingnya? Baca Matius 7 nomor 22-23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus yang asli. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen mengikuti Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Siapa yang bukan manusia ini? Itulah penyesat. Baca Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu. Yohanes 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku Yesus akan datang nanti seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 30. Yesus nanti akan datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia di langit bersama dengan awan-awan diiringi oleh para malaikat, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya dan akan meratap. Itu kata Yesus, kalau aku sudah datang, maka dunia ini seluruh manusia di dalamnya akan meratap, bukan meratap kepada Yesus, tapi meratap dengan keadaannya, karena disitulah tanda-tanda kiamat datang. Bukan meratap ke Yesus, tapi meratap kemudian karena kiamat sudah datang. Itu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Malaikat dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia datang dia terangkat ke langit. Berarti kedatangan Yesus nanti ke bumi ini tidak berupa cahaya,
tetapi kedatangannya berupa manusia betulan. Kata malaikat dan kata Yesus. Di mana malaikat berkata bahwa yang datang kedua kalinya nanti adalah Yesus yang adalah manusia? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Di mana Yesus berkata bahwa kedatangannya yang kedua dia datang sebagai manusia? Di dalam Matius 24 nomor 30. Tapi Paulus menerima pengajaran bukan dari Yesus yang manusia. Siapakah dia? Kata Yesus, itulah penyesat, Planos alias iblis, pembohong, penipu alias Dajjal. Coba yang terakhir, buka kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos itu penyesat, pembohong, penipu alias iblis. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya, itulah iblisnya, itulah antikristus, itulah Dajjal. Itu tertulis di mana? Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, dia datang sebagai manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Bukan manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Dialah Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Tak ada yang lain. Demikian. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Pergi ke seluruh dunia artinya meninggalkan Yerusalem, berpindah kemudian ke Roma, lalu ke Belanda, lalu ke Indonesia, lalu ke seluruh penjuru dunia, mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Siapakah dia? Paulus. Wahai Bang Suma, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bible berjalan, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bunda Rahma, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bunda Mila, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Ayahanda, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bang Handi, dia datang sebagai apa? Manusia. Peta Lempu, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Paulus, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Di antara orang-orang yang saya sebutkan namanya, dialah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, sama dengan Bapak Paulus. Silakan Bang Alfred. Apa yang mau ditanyakan lagi, Kak? Yesus itu datang sebagai manusia, tapi Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Berarti Yesus yang datang melalui rahim manusia Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Jadi yang kalian sembah itu Yesus yang berbeda dengan Yesus yang adalah Nabi yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Kristen, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah Yesus yang berbeda.
Yesus berkata, wahai muridku Bani Israel, ya paman, apabila suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang dan dia berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun dan berkata dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik Taimeon, kata Yesus, jangan kau percaya. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, Paulus menuju ke padang gurun, menuju kepada Damsyik, yaitu padang gurun, mengaku bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Lalu kemudian Paulus ditangkap di penjara, di dalam bilik dia juga mengaku bertemu dengan Yesus. Di padang gurun Paulus mengaku bertemu Yesus, di dalam bilik Paulus juga mengaku bertemu dengan Yesus. Kata Yesus dalam Matius 23:24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Jangan kau percaya. Kita ajak dia duara. Kita lihat kualitas dia ya saudara-saudara. Turunkan yang lain. Pakai timer. Tampilin data ya. Silakan. Silakan. Asal narasi kau mencoba. Silakan saudara, silakan. Jangan ngamuk dulu. Silakan. Satu aja pertanyaan tuh. Oh, bertanya. Oh, bertanya. Iya, silakan. Kirain mau membantah, ternyata mau bertanya. Iya, silakan anak murid. Oke, bertanya aku satu aja ya. Iya. Perintah sunat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Jangan narasi apa kau. Kebiasaan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kita lihat ayat 31 dari Ali Imran. Kau jangan bohong, jangan suka bohong. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, saya jawab pertanyaan gampang, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi saya mengulas Bible, saya hanya menyebutkan dan membacakan, saya tidak tampilkan di kamera. Begitu juga ketika Anda bertanya mana perintah sunat di dalam Al-Qur'an, saya jelaskan Ali Imran ayat 31. Bohong, kau suka bohong kau. Tampilin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah harus diikuti. Rasulullah kemudian mengajarkan fitrah itu ada 5. Salah satunya adalah bersunnat. Udah ngarang cerita kau. Emang kau. Itu dalil. Tampilin dalil. Kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. Mana benar yang dibilang dia itu? Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim wa hanifan. Jangan panik kau. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku Tuhan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dinul Ibrahim alaihi salam. Jangan enggak ada sudah mengikuti, jangan suka. Salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Ibrahim adalah bersunnat. Udah jangan narik cerita. Jelas itu. Kau di sini. Makanya sekarang boleh saya bertanya? Tampilin data yuk. Yang pintar dikit yuk. Boleh saya bertanya? Ayo. Seorang dosen ketika dia masuk kelas, dia tidak perlu modul, dia tidak perlu makalah, dia tidak perlu buku cetak, dia tidak perlu kemudian daftar pustaka. Dosen begitu masuk ke kelas, dia hanya menerangkan kisi-kisinya, referensinya, dijelaskan kepada mahasiswa, kepada maha dan siswa. Diajarkan demikian oleh dosen, mereka kemudian mencari data. Itulah seorang pengajar, itulah seorang pembimbing. Begitulah selayaknya gembala yang betul. Gembala yang benar adalah yang menguasai kemudian data, tidak lagi mencari-cari data. Itu gembala yang betul. Nah, domba yang betul adalah dia mereka yang kemudian memahami pemaparan sang gembala supaya mereka itu mengkaji dengan akal sehat. Maka tercipta satu kebenaran
di mana kebenaran itu bersandarkan kepada akal. Bukan congor. Nah, tadi itu congor, buka data, nggak ada. Buka data orang Islam itu berlaku hanya untuk yang awam saja. Silakan saudara, jadi yang tadi itu yang saya terangkan, mohon maaf di dalam kajian saya bahwa Yesus berpesan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus yang asli mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Paulus mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ada dua jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus yang datang di tengah